David Fitriani dari Manajemen Reguler H. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat T-tabel dan F-tabel. Tabel T merupakan tabel yang digunakan pada uji T untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk membuat atau menghitung T-tabel, rumusnya yaitu TINV yang terdiri dari probability dan degree of freedom. Lalu F-tabel adalah suatu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding apakah sebuah pengujian yang menggunakan F-hitung dikatakan signifikan atau tidak. Rumusnya FINV terdiri dari probability, degree of freedom 1 dan degree of freedom 2. Langsung saja kita praktikkan. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya untuk T-tabel. Terdiri dari ini adalah baris tingkat signifikansi, lalu yang ini adalah kolom derajat bebas. Nah, kita di sini masukkan rumusnya sama dengan TINV probability itu yaitu tingkat signifikan, lalu kita kunci. Untuk degree of freedom-nya itu yaitu derajat bebasnya. Nah, kita dapatkan angka 1,0, lalu kita tarik. Tinggal di drag ke bawah aja. Maka ini adalah hasil dari T-tabel. Nah, lalu bagaimana sih kita mencari T-tabel yang kita inginkan? Misalnya diketahui tingkat signifikansinya itu 5% dan derajat bebasnya itu 30. Maka di sini kita cari untuk tingkat signifikansi 5% itu yaitu 0,05. Nah, berarti berada di sini. Saya tandai dulu biar mudah. Nah, ini adalah tingkat signifikansi 5%, lalu derajat bebasnya adalah 30. Kita cari derajat bebas 30 di sini. Selanjutnya kita cari perpotongan antara tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas 30. Ada di sini. Maka saya tandai di sini. Nah, maka inilah hasil dari T-tabel dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas 30. Selanjutnya kita akan menghitung F-tabel. Nah, untuk F-tabel ini adalah derajat bebas pembilang atau bisa disebut jumlah variabel penelitian. Lalu ini adalah jumlah observer atau jumlah respondennya. Di sini ada 25, lalu untuk derajat bebas pembilangnya ada 9 dengan tingkat signifikansinya 5% atau 0,05. Kita masukkan dulu rumusnya sama dengan FINV probability itu yaitu tingkat signifikansinya 0,05. Kita kunci. Lalu degree of freedom 1 yang ini dan degree of freedom 2 yang ini. Nah, ini hasilnya. Kita tarik ke kanan lalu drag ke bawah. Oke.
Oke, kita coba, ada yang salah. C7B9. Kita kunci ya. Kita kunci. Nah, ini adalah hasil dari F-tabel. Lalu bagaimana jika kita akan mencari N25? N ini adalah jumlah observer. Nah, ini jumlah observer atau jumlah responden. K-nya 3, jumlah variabelnya 3, dan tingkat signifikansinya 5%. Nah, maka kita cari degree of freedom yang pertamanya. Untuk mencari degree of freedom yang pertama, karena kan tabel ini sudah menggunakan tingkat signifikansi 5%, jadi kita tidak usah mencari lagi tingkat signifikansi 5%-nya. Kita cari degree of freedom 1 dan degree of freedom 2-nya. Nah, untuk degree of freedom 1 itu rumusnya K dikurangi 1. K-nya 3 dikurangi 1, berarti hasilnya adalah 2. Berarti ada di posisi ini, ada di sini. Tandai dulu. Lalu degree of freedom 2-nya rumusnya adalah N dikurangi K. N-nya 25, K-nya 3, berarti 22. Nah, dan ini. Kita cari perpotongannya. Potongannya yang ini. Maka kita dapat angka 3,44. Ini merupakan hasil dari tingkat signifikansi 5%, K-nya 3, dan N-nya 25. Sekian praktik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.